Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ini penggiat anti narkotika Kota Balikpapan? Ya, semoga pagi menjelang siang ini sehat sejahtera ya. Ya, beruntung sekali hari ini kita ditemani narasumber cantik dari Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan, Dr. Heni ya. Dr. Heni. Gimana kabarnya pagi ini, Dokter? Alhamdulillah baik, Dokter Agus. Ya. Dokter Agus gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pemirsa mudah-mudahan juga baik, sehat selalu ya, Dok ya. Iya. Mohon izin Dokter Heni menyampaikan ke penggiat anti narkoba Kota Balikpapan bahwa Dr. Heni saat ini sebagai subkoordinator rehabilitasi BNNK Balikpapan. Ya. Hari ini kita ada di podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam rangka ikut menyambut Hari Anti Narkotika Internasional 2022. Begitu ya, Dok ya? Betul sekali, Dr. Agus. Sebelum memulai, kita mau menyapa nih teman-teman penggiat anti narkoba di Balikpapan, terutama pertama-tama ya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan beserta bidang kesehatan masyarakat, bidang P2P dan Yankes ya di Dinas Kesehatan, karena mereka juga turut peduli narkotika ini jangan warawiri di kota tercinta kita ya. Yang kedua, pastilah Bapak Kepala BNNK, Pak Risnoto. Selamat pagi, Pak. Begitu juga dengan Bang Ruli ya, yang jadi PLT Kasih Berantas. Kemudian Bu Tari yang di pencegahan. Selama ini mungkin penggiat jauh lebih terbiasa melihat Bu Tari dan tim ya, karena mereka yang tupoksinya ke lapangan ya, Pak. Ke lapangan. Sementara Dr. Heni ini disimpan di kantor ya. Untuk menghadapi yang khusus. Menghadapi yang sudah bermasalah dengan narkotika dan bahan berbahaya lainnya. Dr. Heni, mengingat kemarin ya, saya ini sih masih nunggu tanggal 26 ya. Pencanangan yang 2022 Hani. Kemarin tadi barusan saya lihat bagaimana pencanangan yang di 2021. Kepala BNN Pusat Bapak Komjen Polisi Petrus Reinhard Golose menyampaikan bahwa kita ini menuju Indonesia bersih narkoba itu ada 3 langkah strategis. Jadi ada yang soft ya, soft approach itu ya pencegahan dan rehabilitasi ya. Pencegahan itu kita harapkan masyarakat punya ketahanan dan daya tangkal terhadap pengaruh narkoba. Kemudian ada peningkatan akses masyarakat ke rehabilitasi lewat IBM ya, Dokter. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian ada hard power approach yang teman-teman berantas ya, yang ini ya. Kalau kita bicara, waduh banyak banget tuh. Tahun lalu masih 3,52 ton sabu beredar, kemudian 5 ton lebih ganja, ladang ganja yang diungkap, dihancurkan, kemudian ada 515.000 butir ekstasi. Wow. Berarti banyak, memang kita masih dalam perang kita ini. Perang. Karena ada war on drugs itu. War on drug ya. Kita perang melawan narkoba. Nah, ini Dokter Hani. Karena Dokter ini kan subkornya rehabilitasi. Nah, tadi itu salah satu soft approach-nya adalah meningkatkan akses rehabilitasi lewat IBM. Mungkin pada kesempatan ini dokter ini bisa lebih jauh menerangkan apa sih ini IBM ke teman-teman masyarakat awam maupun yang penggiat sendiri untuk refreshing gitu. Silakan dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Agus. Mungkin buat rekan-rekan yang juga menyaksikan ini, sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu bahwa di tahun 2022 ini ya Bapak,
akan ada 3 kelurahan bersinar, Oke. ya, 3 kelurahan bersinar yang dicanangkan di Kota Balikpapan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya saat pemilihan kelurahan bersinar tersebut. Makanya tadi mungkin sempat Dr. Agus bilang kan, Pak Reinhardt ini benar-benar pengennya semua bersinar. Nah, makanya dari lini yang paling bawah dulu nih, kelurahan atau desa ya. Kalau di Balikpapan kan termasuk adanya kelurahan. Nah, kalau di Balikpapan sendiri di tahun ini ada kelurahan Batu Ampar. Batu Ampar ya. Kemudian Makarsari, sama di sini ya, Kelurahan Kelandasan Hilir. Kelandasan Hilir ya. Iya, betul sekali. Dan rencana akan ada launching nanti insya Allah sekali termasuk rangkaian HANI ya, kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional kita di Kelurahan Batu Ampar. Di Batu Ampar launchingnya ya, dokter ya. Jadi nanti akan launching. Mungkin sekalian dengan HANI-nya ya. Iya, untuk menyemarakan HANI-nya. Sebenarnya acara intinya di tanggal 27. Secara virtual. Kemudian tadi masuk ke IBM. Jadi IBM itu adalah intervensi berbasis masyarakat. Kalau kita dengar aja namanya intervensi berbasis, berarti basisnya ada di masyarakat. Ya. Kalau intervensi kan berarti otomatis harus ada intervensi, tapi dari masyarakat dan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Makanya namanya IBM, dan IBM itu dan Kelurahan Bersinar maksud saya harus punya IBM sebenarnya. Perannya IBM dari kita, dari BNNK atau dari Kota Dinas Kesehatan apa, Dok, yang Jadi kita bisa begini, buat? IBM ini kan karena adalah pergerakan masyarakat, otomatis masyarakat yang harus pandai mencari jejaring. Nah, salah satu jejaringnya adalah mungkin kalau dari Dinas Kesehatan adalah puskesmas. Nah, di sini kan ada beberapa puskesmas yang sudah IPWL ya, Dokter Agus, betul ya. Perapatan ya, termasuknya Mekarsari juga. Makanya kan kebetulan kelurahan bersinarnya di situ dan ada jejaringnya puskesmas yang sudah merupakan IPWL. Iya. Tapi untuk tahun ini IBM yang ditunjuk atau yang diminta dari pusat itu hanya 1. Jadi masih di Batu Ampar. Begitu. Jadi kita bertahap karena memang agak sulit ya untuk menggerakkan masyarakat, bukan sulit ya, karena ini masalahnya narkoba, Dokter Agus ya. Biasanya masyarakat agak takut. Ini kok padahal nggak perlu ya, Dok ya? Iya, sebenarnya nggak perlu. Makanya kita buat IBM supaya masyarakat yang takut nih ngelihat logo BNN, lapornya ke rekan-rekan yang ada di IBM. Jadi IBM itu adalah sebuah intervensi yang di dalamnya ada orang-orang atau penggiat agen pemulihan yang dipilih secara langsung dan ditunjuk melalui SK Lurah. Gitu. Jadi ada orang-orangnya, ada agen pemulihan kita sebut. Jadi leadernya di lapangan malah kelurahan masyarakat. Iya betul, lurah ya, dari bawah lurah, dan kita sebagai penasehat pembina dan yang bergerak itu adalah masyarakat. Tapi jelas masyarakatnya sudah kita latih, nggak mungkin kita lepas ya, pasti kita latih dan kemudian kita dampingi, Dok. Gitu. Begitu, Dok. Jadi kalau IBM intervensi berbasis masyarakat itu untuk kita rehabilitasi tapi tingkat ringan, dan para agen pemulihan sudah kita latih bagaimana cara menilai menggunakan tools tertentu. Ini yang bersangkutan tingkat ringan, tingkat sedang atau tingkat berat, seperti itu. Kalau yang berat harus dirujuk ya, ke BNN atau ke IPWL dekat lainnya. Kembali ke tadi, Dok, bahwa dikatakan bahwa kok selama ini masyarakat nggak perlu takut dengan BNN. Karena kan selama di pemahaman yang beredar, kayaknya narkotika itu identik dengan masalah kriminal atau penjara gitu. Padahal kan nggak selalu begitu ya, Dok? Betul. Gimana ini, Dok, pemahaman masyarakat seperti ini? Tadi kan Dokter Agus juga di awal sudah sampaikan kan ada soft power approach, yang hard. Berarti kan kalau yang kriminal atau penindakan secara langsung itu kan pendekatan yang secara hard tadi. Sedangkan BNN sendiri itu sudah punya pendekatan lain, yaitu yang soft tadi. Salah satunya seperti sosialisasi, penyuluhan, rehabilitasi, dan kebanyakan orang berpikir bahwa kalau narkotika tuh mesti bandar aja. Padahal kan banyak korban penyalahguna. Iya ya, Dok ya? Ya, kebanyakan mikir pasti bandar nih kalau pakai narkotika. Takut melaporkan. Artinya memang
dinas kesehatan itu atau dalam hal ini badan narkotika itu kayaknya bisa memilah ya dok ya, yang ini pecandu murni gitu, penyalahguna murni, ini yang masuk jaringan dan mereka istilahnya terapinya beda gitu ya. Nah ini dan tidak perlu takut sih sebenarnya kita, karena kita bisa lihat sendiri ya, kalau untuk bandar ataupun yang memang yang ini ya pasti akan keberantas ya, ke pemberantasan. Kalau kita kan ke rehabilitasi, kita bantu itu untuk kepulihannya yang bersangkutan. Ya saya lihat itu kita masih agak rendah ya, pelayanan kita, karena memang lebih kalau di rehab itu kayak seperti menunggu bola ya dok ya. Jadi antusiasme itu yang kita harapkan. Nah kita berharap dengan podcast ini kita memberikan pencerahan ya, bahwa ternyata penanganan kasus narkotika tidak mesti harus ditindak dulu sama hukum gitu. Iya. Yang saya ingat orang masuk ke pelayanan narkotika itu ada dua ya dok, ada yang sukarela, ada yang dipaksa, dan ada jaminan katanya kalau sukarela itu artinya dia datang sendiri, itu tidak ada urusan hukum ya dok ya. Betul sekali. Berbeda ketika dia dipaksa oleh misalnya ada temuan berantas begitu-gitu, di situ masih harus repot lagi tuh karena ada tim namanya asesmen terpadu ya dok ya, yang kayaknya tim medis, tim hukum yang memilah ini si tersangka ini bener cuma pecandu aja, pemakai saja, atau sudah masuk jaringan. Nah, berarti yang paling mudah melapor aja. Harus melapor sendiri. Iya. Tapi Dr. Agus, memang kesadaran itu kurang ya. Kita tidak bisa anggap bahwa orang melapor narkotika seperti orang sakit kerasa, karena kalau pengguna awal ya Dr. Agus mungkin juga sudah tahu kan, belum terlihat tanda-tandanya, dia masih biasa saja. Tapi ada juga stigma juga sih dong. Stigma ya. Kalau lapor nanti takutnya dikucilkan. Padahal yang saya pahami stigma itu nggak benar, karena tidak ada yang benar-benar kebal dengan istilahnya pengaruh narkoba. Semua sudah semua lini sekarang. Semua ini polisi, dan tempat petugas, bahkan dokter itu juga bermasalah dengan narkotika. Artinya desa terpencil pun masih ada aksesnya masih bisa sampai ke sana ya dok ya. Artinya kita membuang jauh istilah aib. Orang-orang yang bermasalah ini mestinya harus segera meminta pertolongan ya dok ya. Mungkin kalau yang bersangkutan kurang aware, keluarganya yang harusnya aware sebenarnya dok ya. Iya, saya dengar-dengar malah yang di bawah 18 tahun sebenarnya ada aturan dok ya. Orang tuanya harus lebih melapor begitu. Karena kan ada sudah diatur ya bahwa untuk anak yang di bawah umur, walinya atau orang tuanya. Dan itu sebenarnya diancam dengan pidana atau denda ya dok. Betul, ya kalau tidak dilapor ya. Cuma mungkin petugas-petugas berantas masih istilahnya kurang nyaman ya memberikan ini ya. Iya. Karena kan memang namanya anak kan masih di bawah tanggungan ya oleh orang tua. Kalau kita yang langsung datang ke anaknya, ya karena dia masih ada orang tuanya penjaminnya, maka memang kita harus dekati dulu ke orang tuanya. Karena memang hukum tidak di bawah 18 tahun ya dok ya. Ini batasnya 18 tahun ya dok? 18 tahun. Iya. Dan biasanya dok, yang tadi kita ngomongin stigma, orang terdekat yang biasanya bikin stigma. Benar gak ya? Nggak usah lah tetangganya ya dok, tapi orang rumahnya aja. Iya. Ya mungkin Dr. Agus sering juga dengar cerita curhatan orang, kita juga gitu. Iya, kalau di dinas kesehatan kan ada istilah kalau ada satu orang dengan gangguan jiwa, ya ODGJ, itu kiri kanannya istilah lingkaran terdekatnya itu ODMK, orang yang ikut juga stres, ikut juga dengan itu. Sama dengan narkoba. Kalau narkoba gimana dok itu? Sama dok, karena kalau satu sakit otomatis semuanya sakit. Hanya keluarga, tapi lini masyarakat juga ikut mendapatkan imbasnya ya. Mungkin dampaknya ya, mungkin dampak kurang nyaman dari sosialnya ya, mungkin ada krisis
kriminalitas yang sudah yang muncul, itu yang ditakutkan karena udah stigma dari awal ditutup-tutupi ya. Makanya jadi malu. Setelah meluas, setelah ada dampak ke sosial masyarakat, baru deh minta tolong. Iya, baru melapor. Bener dok, saya banyak tuh dinas kesehatan tuh dihubungi, dikonsul oleh teman-teman baik lurah, dari tokoh masyarakat tuh bilang, dok bagaimana nih? Ada satu yang ketangkap nih gitu. Aduh, sedih juga. Ketangkap ya, dok. Sudah ketangkap nih. Lapor. Padahal kalau ditangani ini kayak seperti penyakit tidak menular yang kami tangani juga dok ya, bahwa kalau sudah kencing manis parah, sudah mau dipotong tangannya gitu, atau sudah matanya katarak mau buta, itu kayaknya upaya kita itu butuh effort, butuh upaya yang lebih keras, dan hasilnya juga tidak maksimal. Betul. Gitu. Lebih nyaman kalau dicegah ketika mereka baru coba-coba atau jangan pakai gitu ya dok ya. Betul. Makanya ada IBM itu untuk ya tadi melihat yang lini paling bawah dulu. Kan kalau masyarakat ketemu masyarakat paling pasti sering ya dok ya. Iya, dok. Akan kelihatan, apalagi saat mereka melakukan pemetaan. Maka proses penjangkauan pun akan mudah karena merasa sama-sama, oh ini Pak RT ku misalnya, oh ini tetanggaku yang menjangkau, aku lebih mudah terbuka gitu. Saya melihat ada kesan, ada mungkin selama ini ya dok, bahwa menghadapi stigma itu satu tadi tidak melihat bahwa penyalahgunaan narkoba itu aib ya, satu. Yang kedua, saya selalu kalau berinteraksi dengan masyarakat, mohon izin dok ya, tolong dikoreksi, jangan memposisikan diri seperti baik benar gitu ya, kayak seperti Pak Hakim tuh ya. Jangan seperti bahwa ini neraka gitu ya, atau kriminal gitu ya. Karena ternyata banyak sekali orang pingin curhat, jadi aduh nanti juga dikata-katai gitu ya dok. Stigma juga jatuhnya ya. Nah itu saya banyak memberikan masukan, mohon izin dok, sebagai keluarga tuh gimana tuh kalau mau memberikan masukan kalau dia bagian dari kita istilahnya, atau sahabat. Itu sahabat kalau ngasih masukan kan nggak memvonis lo gitu. Nah jadi artinya masih ada solusi, masih ada harapan ya untuk berharap sembuh gitu. Seringkali kan masyarakat udah memang lo-nya gitu ya, kamu sendiri yang bersalah gitu, padahal tidak ada yang kebal sama urusan narkoba begini. Gimana dok? Iya sih, kalau masalah tadi ya, kita udah stigma, keluarganya juga sesulit itu didekati. Terus tadi dokter Agus bilang banyak dicurhatin ya sama keluarga. Memang dok, kalau sudah seperti itu, apalagi ini teman sendiri atau keluarga sendiri, memang lebih baik butuh orang ketiga untuk membantu pendekatan kepada keluarga. Karena pasti kalau kita sama keluarga kita aja kan, kita mau menasehati, mohon maaf ya, contoh untuk berhenti merokok aja sulit. Tapi giliran kalau orang ketiga atau orang lain yang tidak ada hubungannya dengan mereka, mungkin dia akan lebih mendengarkan sebagai mereka adalah seorang tenaga ahli, seperti itu. Atau significant person ya dok. Orang-orang misalnya kalau dia hormat sama pamannya, yang dihadirkan ya. Silakan. Jadi kalau orang tuanya mungkin dia nggak mau ya, nggak mau mendengarkan, biar diomelin, dicelotehin ya. Tapi kita bisa cari ya, benar kata dokter Agus, significant person atau ya orang-orang tenaga ahli yang memang dia bisa membantu untuk pendekatan ke keluarga, dan nanti ujungnya akan rehabilitasi, dan itu bisa datang ke BNN juga langsung sih keluarga kalau mau konsultasi. Jadi sebenarnya nggak usah malu ya dok kalau bermasalah ya. Konsultasi dulu lah dokter Agus, nggak usah mungkin kalau ujuk-ujuk bawa anaknya takut gitu ya. Konsultasi dulu aja supaya dapat pencerahan ya, mindsetnya agak terbuka soal narkoba itu sebenarnya harus ditangani sejak awal gitu. Jangan sampai udah bablas gitu dok. Jadi nggak ujuk-ujuk orang udah jadi pecandu ya dok. Sulit ya. Dan emang harus aware keluarga. Dan memang biarpun kita teman-teman pencegahan memberikan penyuluhan tuh perilaku pecandu seperti ini, seperti itu ya karakternya, tapi
orang-orang sekitar terdekatnya lah yang bisa melihat perubahan itu ya. Karena 24 jam sama yang bersangkutan. Ada sama yang bersangkutan. Iya. Tapi banyak sekarang tuh punya kamar sendiri, gimana mau diperhatiin tuh. itu agak, ya itulah kesulitannya ya. Memang hal jadi orang tua sulit ya, dokter Agus ya. Karena anak juga sifatnya beda-beda ya. Ya, jadi memang itu tadi saya bilang ya harus lebih aware, walaupun sibuk bekerja tetap harus di. Orang tua jauh sekarang memang lebih kebutuhannya menjadi teman ya, bagi anak-anaknya. Ya. Apalagi teknologi ya, dokter Agus. Iya. Handphone. Waduh, sudah hidup sendiri kayaknya dok ya. Podcast teknologi nggak sih termasuk ya? Ini kan kalau bahasanya Pak Golose, ini kan smart approach ya. Jadi pendekatannya menggunakan IT karena kita nggak bisa menolak perubahan ya, perkembangan zaman, sehingga BNN sendiri menerima bahwa selain soft dan hard power approach ini juga dianukan ya, dikedepankan pada 5 tahun terakhir ini. Dokter, saya melihat bahwa tidak hanya BNN sebenarnya yang bisa dimintakan bantuan. Saya dengar ada IPW lain tuh, ada juga rehab sosial. Siapa aja sih dok, yang tempat-tempat mana aja sih yang bisa jadi tujuan gitu? Baik. Dan plus minusnya dok apa sih dok gitu? Kita ngomongin soal ini dulu ya, IPWL atau institusi penerima wajib lapor. Itu sudah ada peraturannya oleh Kementerian Kesehatan ya dok ya. Jadi di Balikpapan sendiri tuh yang pertama ada BNN Kota Balikpapan, ya, kemudian ada Rumah Sakit Kanujoso ya dok? Iya, terus Poli Jiwanya ya? Iya, Unitra Butterfly ya. Unitra Butterfly. Terus kemudian puskesmasnya ada Baru Tengah, Prapatan, dan Karsari. Iya. Kemudian ada Rumah Sakit Bayangkara, Bidokes. Itu semua tempat yang bisa menerima laporan terkait penyalahgunaan narkotika. Kalau saya serem ya dok ya, masih ya kalau Rumah Sakit Bayangkara, Bidokes ya. BNN aja juga orang masih serem loh dok. Gitu makanya ini ke depan kan mungkin Dinas Kesehatan kan sudah ada tadi puskesmasnya ya. IPWL nih. IPWL, nah itu yang lebih dikedepankan. Sejauh ini kerjasama kita juga cukup bagus, dokter Agus. Dokter Agus kan beberapa kali rujuk ke saya ya. Di puskesmas IPWL juga ya kalau nggak salah ya. Ada case-case kemarin kasus terakhir Prapatan ya. Iya, saya berterima kasih karena kerjasama kita berarti cukup baik ya antara Dinas Kesehatan puskesmas IPWL-nya dengan BNN ya. Sebenarnya yang kita harapkan seperti itu gitu. Karena mungkin kalau nggak ke puskesmas dia nggak mau dok. Maksudnya kalau ke BNN dia nggak mau, larinya ke puskesmas. Tapi karena puskesmasnya dari IPWL sudah paham, tahu nih rujuknya kemana nih, larinya kemana gitu. Iya, kemarin kita ada ngumpul tuh dok dalam hal ini ya. Kita juga istilahnya introspeksi ya. Kenapa sih masyarakat Balikpapan belum memanfaatkan ya fasilitas IPWL ini ya? Padahal kalau dilihat jauh lebih kurang hambatan ya. Beda kalau BNN masih serem tuh ya, atau Bidokes atau Rumah Sakit Bayangkara gitu ya. Makanya kita berikan masukan, salah satunya ya mungkin diberikan waktu tersendiri, waktu yang nggak banyak orang gitu ya. Karena kan kita belajar sama seperti pemeriksaan IVA ya. IVA itu kan untuk ibu-ibu yang ini mau di screening apa ada kanker, itu dipilihkan hari Sabtu misalnya atau hari jadi mereka ngumpul di situ. Nah, kita berharap dengan diberikan waktu tertentu mereka jauh lebih bisa nyaman gitu ya, lebih nyaman dan bisa punya waktu banyak untuk curhat gitu. Ya ini dok, saya melihat bahwa masih banyak problem ya. Kira-kira apa saja sih dok yang butuh dukungan gitu ya? Karena kita melihat tuh BNN kemudian juga Dinas Kesehatan kayaknya sibuk kerja sendiri nih. Apa sih yang diinginkan gitu? Apa sih masyarakat yang seperti apa sih yang diinginkan ya? Kan sudah ada tuh gerakan ketahanan keluarga yang kemudian juga ada desa tangguh ya di Baru Ulu. Tapi kayaknya supaya bisa
masyarakat nih, apalagi yang penggiat-penggiat ini butuh apa sih dok supaya kota kita lebih segera bisa keluar dari masalah-masalah seperti ini? Silakan dokter. Baik, terima kasih dokter Agus. Jadi yang pertama memang kesadaran masyarakat ya dok. Kita sudah gencar ya penyuluhan, sosialisasi dari SD sampai ke instansi pemerintah ya, instansi swasta gitu. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri yang tidak sadar ya, tidak mau peduli sih ya. Kita kan melapor karena kita peduli. Oke. Nah, biasanya kan orang yang tidak peduli pasti tidak akan melapor. Peduli ya dok ya. Jadi yang penting pertama itu karena peduli. memang kalau tidak diberikan terapi yang tepat, dia akan lebih berat lagi ya dok ya. Oke. Orang lebih duluan takutnya dibanding pedulinya. Ya kadang kan orang takut duluan ya dok ya. Tapi padahal kepedulian itu kan harusnya bisa mengalahkan rasa takut untuk melapor ya. Karena yang ditakutkan pertama mungkin tadi kerahasiaan identitas ya kalau melapor ya. Kan nggak akan bahkan sampai di persidangan tidak akan ada saksi itu tidak akan ada ya dok. Tidak, karena sudah dirahasiakan. Undang-undang melindungi itu dok ya. Ada undang-undang mengatur kerahasiaan yang pelapor kan, kan. Baik itu pelapor untuk terkait penyalahgunaan atau tindak pidananya. Bahkan tindak pidana pun tidak pernah ada saksi ya. Iya. Karena kan kita selalu bilang laporan masyarakat. Nggak pernah saya bilang laporan dokter Agus. Dari teman-teman pemberantasan tidak pernah laporan dari dokter Agus DKK, tidak ada. Jadi nggak ada masalah ya dok ya. Laporan masyarakat sudah. Jadi kepedulian masyarakat itu. Kemudian tadi saya rasa memang kerjasama, kita harus bekerja sama lebih intens ya dok ya. Tapi saya rasa 1 tahun 2 tahun terakhir ini kita udah cukup kerjasama, udah cukup baik dok. Karena beberapa kali dokter Agus juga sudah rujuk ke saya, ya kami juga beberapa kali juga minta bantuan ya untuk kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya dok ya, terkait mungkin sosialisasi seperti itu. Jadi memang yang pertama yang harus dilakukan adalah kepedulian sih dok. Karena kalau tidak ada kepedulian, pasti orang tidak mau melapor. Baik itu kepedulian untuk orang lain atau keluarganya sendiri. Paling kecil keluarganya sendiri, atau kepedulian untuk dirinya lah. Kalau dia nggak peduli sama dirinya, dia juga nggak akan mikir untuk melapor. Iya. Saya melihat dok, kita di lapangan ya, seringkali itu ada kegiatan tes urin ya. Di satu sisi karena memang kita pingin tahu potret masyarakat ya. Tapi di sisi lain, saya sebagai pelaksana BNN saya libatkan, itu kadang tegang juga. Takut temuan. Takut kalau ada temuan gitu ya. Di satu sisi, nanti dibilang, wah jangan-jangan alat tes kitnya rusak tuh, gitu ya. Kok nggak ada yang negatif semua tuh. Kenapa juga harus bawa BNN gitu ya. Karena memang saya merasa kalau ada BNN tuh hasilnya lebih valid tuh. Tapi di sisi lain kita berharap sih bahwa kalau bisa yang periksa hasil pemeriksaannya memang nggak ada gitu ya. Nah ini seringkali masyarakat juga kalaupun harus ada malah seneng ya. Jadi dibantu untuk istilahnya segera sadar bahwa ada problem yang dia hadapi dan harus segera berobat. Begitu ya dok. Ini yang seringkali malah mereka menyembunyikan diri malah tidak keluar dari masalahnya. Gimana dok itu? Karena itu tadi dok, mungkin salah satu ya kita contoh aja para orang yang bekerja lah ya. Kan orang yang bekerja itu rata-rata pasti akan ada satu momen dia akan diperiksa tes urin. Dia tidak akan mengaku karena takut dipecat dari pekerjaannya. Sebenarnya kita sering, bukan mengaku ya, takut curhat lah ya. Paling tidak dia curhat dengan bos atau HRD. Sejauh yang saya pelajari beberapa tahun terakhir ya, dari saya bekerja di BNN sih ya dok ya, bahwa selalu ada ketentuan bahwa kalau kamu pakai narkoba, kamu langsung saya pecat. Gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya ya, ini saya tidak tahu sebenarnya di dalam perusahaan sendiri seperti apa. Cuman kan bisa dilakukan pembinaan. Saat seseorang kita beri kesempatan pembinaan 1 kali, itu sudah menunjukkan juga kepedulian kita. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Setelah itu mungkin kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir lagi, silakan. Gitu. Saya melihat dok bahwa dari kalau kami ya BKP SDM-nya itu juga antara bingung ya dok ya. Karena ketika ada penyalahgunaan
di satu sisi ini harus dihukum tuh. Betul. Cuma ketika hukuman itu menyeramkan, langsung SP3, langsung diberhentikan. Orang malah menyembunyikan ketika ada problem. Ini juga istilahnya menyimpan bom waktu juga. Nanti pekerjaannya jadi masalah. Saat nanti. ini ya, kita anggaplah dia sudah tidak ada lagi pekerjaan. Akan tambah lagi pemicu dia untuk pakai. Semakin terjerumus ya, Dok. Ya. Mungkin ya tadi saya beberapa kali memang, Dok, ketemu yang kayak seperti ini, saya selalu sarankan kepada instansi ataupun apapun yang bersangkutan dengan pekerjaannya bahwa coba dilakukan pembinaan juga oleh instansi tersebut atau perusahaan tersebut. Kami akan bantu pembinaan, tapi coba pembinaan dulu. Kalau memang tadi saya bilang ada yang tidak bisa ditawari lagi, ya itu kembali lagi ke harapan kita mereka jadi berani melapor ada problemnya, lebih dini, lebih mudah ditangani. Di satu sisi artinya BKPSDM ya, kalau kami ya, Dok, ASN itu tidak mesti langsung SP3 gitu loh, berhenti. Jadi akhirnya orang berusaha sembunyi, tidak mau ketahuan, padahal di saat yang sama keparahannya semakin berat, begitu ya, Dok. Kita juga perlu tahu, Dok, karena permasalahan orang pengguna narkoba itu kan berbeda-beda ya. Iya, Dok, ya katanya. Tidak harus karena dia memang pengen pakai, emang nakal atau jahat, ya enggak, macam-macam. Kadang malah tidak sengaja gitu. Iya, tidak sengaja. Himpitan ekonomi, malah pakai himpitan ekonomi. Atau diajak yang berlebihan, pressure dari peer group ya, kelompoknya gitu ya. Atau punya permasalahan keluarga, atau malah punya permasalahan di kantornya. Ya itu, kadang itu adalah hal-hal pemicu. Dan itu bisa terjadi pada semua orang gitu. Benar. Nah, mungkin ini kalau kita paham ya, karena kita ini adalah orang-orang kesehatan, paham, oh kita nggak boleh pakai narkoba nih. Walaupun saya stres di kantor atau di kerjaan, atau Bapak mungkin sedang sakit. Nah, tapi ada beberapa orang yang menganggap kalau sakit, mending aku pakai narkoba langsung fit. Mau kerja pakai narkoba biar fit, karena tadi kurangnya kepedulian dan pemahaman tentang narkotika apa, seperti itu, Dok. Dan juga narkotika itu ada dampak ke otaknya ya, Dok. Jadi seandainya nggak ada mungkin aman-aman aja ya. Kalau kayak bubur sumsum nggak bisa bebas ya, ini udah ilegal, Dok. Iya, itu yang seremnya. Dokter, banyak lini memang, Dok, yang harus kita bukan perbaiki ya, kita koreksi bersama. Iya, saya juga pada kesempatan yang bahagia ini juga saya ingin menyampaikan ada beberapa fenomena ya, karena seringkali pasangan juga dengan sengaja melakukan pembiaran. Betul. Jadi karena suaminya masih, mohon maaf saya katakan suami ya, walaupun bisa saja istrinya ya, ketika menggunakan zat tertentu, mungkin stimulan yang bikin jadi kuat kerja gitu-gitu, dibiarin tuh. Nanti pada saat mungkin pendapatannya berkurang karena sudah harus disisihkan secara teratur untuk beli narkobanya, baru tuh melapor, atau ada kriminal baru melapor, padahal di titik melapornya itu sudah parah gitu. Nah, ini yang apa paling jadi masalah kita hadapi. Saya juga kalau di titik itu mau memberi nasihatnya seperti kayak udah ini ya, kita bingung ya, Dok, karena masalahnya jadi kompleks. Biasanya kalau masalah pangangan itu tidak jauh-jauh, mohon maaf ya, KDRT-nya yang dilaporkan. Nah, terus setelah ketika ditelisik, baru kayak narkoba salah satu pasangan. Dan memang kayak seperti iceberg fenomena ya, gunung es ya terbalik. Jadi banyak kasus bunuh diri, KDRT, perceraian. Ujung-ujungnya ternyata ada penggunaan narkoba sebelumnya. Begitu, Dok ya. Cuman kalau di rehabilitasi pun kan yang dilakukan pertama adalah identifikasi permasalahan. Identifikasi. Jadi apa sih permasalahan dia menggunakan narkoba itu kan, Dok ya? Karena kita nggak bisa bilang kamu pakai, maaf ya, sabu, ya sudah kamu ini ya, nggak bisa. Kita langsung rencana terapi. Kita identifikasi permasalahannya. Biasanya saat kita identifikasi, kita akan menemukan poin-poin penting. Kalau ternyata permasalahannya adalah tadi dokter bilang mungkin hubungan antar pasangan, berarti kan BNN saat ini belum punya ya psikolog klinis ya, Dok ya. Biasa kami akan rujuk dengan psikolog klinis yang sudah MOU dengan kalau kami. Masalah ekonomi ya, ada juga, Dok ya. Kalau masalah ekonomi akan kita lakukan namanya MI juga, motivational interview ya. Interviewing itu adalah salah satu metode pendekatan kepada klien ataupun keluarga ya, seperti itu. Jadi sebenarnya identifikasi masalah tuh penting, Dok. Jadi kalau memang ada yang mau konsultasi, jangan takut, kita nggak akan langsung judge ya. Kita akan identifikasi dulu, oh ternyata ini.
Dari sini kan ketahuan ya dok ya bahwa BNN kemudian IPWL itu sebenarnya asik aja ya. Ya Biasa ya seperti orang yang nggak serem-serem banget tuh ya. Iya. Ternyata setelah kita telusuri juga bahwa ternyata malah salah narkobanya itu hanya 20% dibanding permasalahan inti dari dalam hidup yang bersangkutan. Biasanya seperti itu dok. Jadi hanya 20% lebih banyak pencetus dan pemicunya dia pakai itu. Cuman kalau dia mencari solusi dengan menggunakan narkoba malah nggak akan keluar dari masalah ya. Betul. Itulah gunanya, makanya dukungan keluarga, family, masyarakat itu dok. Ya dok. Kemudian kita dengar tuh dok bahwa ada namanya pasca rehab itu gimana lagi tuh dok? Ya, pasca ini mungkin udah kelihatan ya, saya ada bawa nih tulisannya. Dari pemulihan, pertahankan kepulihan untuk lebih baik ya. Jadi setelah rehabilitasi memang akan ada yang namanya program pasca. Kenapa harus gitu dok? Kenapa ini ada alasannya? Jadi ada penelitiannya ya dok ya. Presentasi kepulihan seseorang akan meningkat apabila mengikuti kegiatan lanjutan setelah rehabilitasi. Pasca rehab gitu. Yang dari 40% bisa jadi 60% kepulihannya seperti itu. Kan kepulihan itu adalah yang bersangkutan tidak pakai lagi ya, abstinen lah kita bilang. Kalau di DKK Dinas Kesehatan mungkin udah biasa ngomong abstinen ya. Kalau kita awam tidak pakai lagi lah. Iya, nggak pakai lagi ya. Gitu. Jadi memang pasca itu modelnya bukan seperti rehabilitasi ya dok, agak beda karena kalau pasca tuh kita memantau, kita bisa kunjungan rumah, kita pendampingan baik ke keluarga maupun ke yang bersangkutan atau klien. Oh jadi 3 bulanan yang wajib lapor itu lanjut nanti habis itu. Memang tidak menjamin apa-apa dok ya. Memang harus didampingi ya terus betul. Ya. Didampingi terus. Saat misalnya dia sudah selesai pasca rehab, kita nyatakan mereka siap untuk kembali ke masyarakat, maka kita limpahkan tanggung jawab itu kepada yang bersangkutan dan pendampingnya, keluarganya. Begitu ya. Saat itulah kita anggap kamu siap nih. Berarti siap kita lepas nih. Bersesuaian aja dok ya, karena kalau di luar negeri itu kayaknya rehabnya lebih lama ya, kadang sampai setahun lebih, kadang sampai 2 tahunan ini gitu. Mungkin dok, kalau di luar negeri itu kan ada aturan-aturan khusus terkait pekerjaan ya. Kalau di kita kan kita aja yang ASN kan punya cuti ya, batasan cuti sakit dan seperti itu. Jadi kita juga menyesuaikan dengan culture dan budaya Indonesia ya. Jadi mungkin ada sih rehab yang 1 tahun, tapi itu mungkin untuk case-case tertentu. Biasanya kalau pekerja itu antara 3 bulan sampai 6 bulan, disesuaikan sama cuti yang diberikan. Berarti bersesuaian dengan ini dok ya. Memang ketika pada otak-otak pecandu kalau di scan tuh memang kembali ke fungsi normalnya, artinya bisa sesuai dengan kerja otak itu, memang terlihat perbaikannya di kadang sampai butuh 14 bulan betul, gitu ya baru pulih ya. Artinya mereka setelah direhab pun masih perlu didampingi oleh orang-orang sekitarnya gitu ya dok ya, untuk tetap mempertahankan kepulihannya. Oh iya. Dan menjauhi pemicunya itu. Jauhi pemicunya ya. Dan juga kalaupun misalnya pakai ya yang seperti apa istilahnya sleep ya dok? Relapse atau sleep. Nah itu nggak perlu malu ya, artinya segera cepet. Itu adalah proses sih. Nah ini mungkin kita perlu share ya dok ya, karena semua orang menganggap kalau saya tiba-tiba udah selesai rehab terus saya pakai lagi maka saya gagal, seperti itu ya. Begitu, dok. Saya tidak akan bisa sembuh sama sekali. Padahal sleep and relapse itu adalah bagian dari pemulihan. Proses pemulihan. Makanya orang-orang bilang bahwa berhenti menggunakan narkoba, pemulihan itu adalah proses seumur hidup. Wow, seumur hidup ya dok. Jadi, tapi jangan bikin takut ya, bahwa saya sampai mati bakal, enggak, bukan seperti itu ya anggapannya, bahwa akan ada nanti momen-momen tertentu di mana kalau yang bersangkutan tidak kuat lagi ya, sudah turun misalnya, udah down, maka akan muncul yang namanya keinginan untuk pakai, maka bisa dikatakan sleep itu kalau yang sekali pakai, tapi kalau relapse tuh yang kembali lagi ke rutinitas frekuensi seperti dia dulu lagi. Oh gitu ya dok. Artinya istilahnya tetap harus skill atau pola-pola hidup sehat, bebas narkobanya harus tetap dipertahankan. Betul. Gitu. Artinya tidak ada yang udah direhab
akan kebal seumur hidup gitu, enggak ya dok? Betul, ya? betul. Iya. Makanya kita sebut pulih ya dok. Pulih ya. Dan jangan takut sebenarnya untuk teman-teman atau rekan-rekan yang udah pernah rehabilitasi, terus tiba-tiba ada keinginan untuk pakai lagi, itu sebaiknya memang disampaikan ke keluarga terdekatnya. Harus disampaikan iya, dok ya. Jangan dihadapi sendiri. Sendiri, karena semakin dipikir, maka akan mendem, malah dia malah beneran pakai. Jadi lebih baik disampaikan ke keluarga, kemudian meminta bantuan lagi profesional kalau butuh konselornya untuk mengingatkan, mendampingi, memotivasi lagi. Sebenarnya pola adiksi itu kita bisa lihat ya dari pecandu rokok misalnya ya. Mohon izin saya jauh lebih mudah menggunakan rokok karena contohnya masih kita lihat banyak di kiri kanan ya. Tuh orang bisa berhenti pada saat mohon maaf bulan puasa misalnya tuh nggak merokok dari pagi sampai buka gitu ya. Dan kadang juga bisa sepanjang bulan nggak merokok tuh 30 hari. Tapi pas di bulan Syawal, Lebaran tuh kiri kanan make ya merokok semua kembali lagi tuh ya. Artinya memang butuh komitmen kuat dari yang menggunakan, terus dukungan dari keluarga orang-orang dekatnya untuk mengingatkan ya, ini jangan memulai lagi gitu ya gitu. Dan dia juga harus sadar banget bahwa perilaku ini dampak kesehatannya, dampak ekonominya, dan dampak sosial itu banyak gitu ya. Jadi memang harus ada upaya untuk mempertahankan karena itu bermanfaat buat dirinya. Begitu ya dok ya. Saya keren banget tuh. Saya ada lihat di depan pintu masuk tuh di halte angkot di depan dinas kesehatan tuh ada BNN masang kayak baliho gitu keren. Saya mau share di sini dok ya. Boleh ya? Boleh dokter. Ada kata-kata begini, berani tolak, berani rehab, berani lapor, dan ada ininya, ada yang bisa dihubungi tuh BNN One Stop Service. Betul, ada aplikasinya, BOS ya. Jadi ada aplikasinya, namanya BNN One Stop Service. Jadi atau disingkat BOS. Lapor tentang pemberantasan, tentang tindak pidana, rehabilitasi. Lapor bahwa ada potensi terjadi istilah transaksi narkoba di sekitar. Kemudian juga melapor bahwa ini nih ada yang butuh rehab begitu dok ya. Jadi kalau memang kesulitan datang segera bisa melapor dulu atau konsul dulu. Konsul dulu. Karena rehab itu nggak harus pakai obat apa gitu-gitu ya dok ya? Betul, iya dok. Karena memang kan rehab sendiri ada dua jenis ya, rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Gitu. Sejauh ini kalau rawat inap karena belum ada di Balikpapan untuk yang milik BNN. Kalau milik BNN yang paling terdekat ada di Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda. Tanah Merah Samarinda ya dok. Tapi kalau memang mau rawat inap ya, untuk di Balikpapan kita ada rekanan ke swasta. Kami sudah apa dok? Bisa dianu dok? Ya di Yayasan Sekata dok ya. Di Batu Ampar juga tempatnya. Oh di Batu Ampar dok ya? Perumahan sosial Batu Ampar. Ya kalau swasta berarti kan otomatis berbayar ya dokter. Jadi mungkin kelebihan dan kekurangan tadi sempat nanya ya. Kalau swasta jelas berbayar, tapi kalau milik pemerintah ditanggung oleh negara seperti itu. Gitu. Hanya saja akomodasi ke Samarinda tadi balai kami. Pengantarannya dok ya masih pribadi atau mungkin tanggungan keluarga masih ya. Tapi kalau di dalam situ sudah gratis semua. Dan sampai itu selesai. Tapi tetap juga kalau bagusnya untuk mengetahui itu bagusnya tetap konsultasi. Jadi ke BNN dulu. Untuk BNN yang menentukan di asesmen dulu, gimana tingkat parahnya, tingkat ketergantungannya, dukungan dari masyarakatnya, skillangnya, atau juga ada background lain yang memperparah, baru dibuat rencana terapi gitu ya dok ya. Jadi jangan takut rehab, sama juga mohon maaf jangan sembarang rehab ya, karena kita sekarang banyak ya kalau orang mau rehab seperti itu kita lebih baik tanya dulu informasi. Ada yang kayak direndam itu dok di air. Kita mikirnya mau direndam, dipukul seperti itu. Kalau di BNN nggak ada gitu dok. Sekata juga tidak ada
ada yang seperti itu ya. Jadi benar-benar dimanusiakan, memanusiakan manusia. Mungkin mereka itu niatnya baik ya, cuma karena pola itu berbahaya bagi kesehatan si pecandu sendiri ya, jadi itu malah resikonya lebih banyak daripada potensi kesembuhannya ya dok ya. Oke. Mungkin selain yang bos tadi ya dok ya, mungkin kalau bos tuh dirasa rumit ya aplikasi, bisa langsung DM Instagram kami juga ada. Bisa di-unlock linknya dok. Ya baik, nanti di info BNN _ kota _ Balikpapan. Info BNN _ kota _ Balikpapan. Kalau yang ini kan bos.bnn.go.id. Ini sampainya kemana nih dok? Kalau yang ini? Ke pusat dia. Oh ini ke pusat. Ini gitu. Ke pusat. Kalau yang ini tadi lokal. Langsung ke BNN Kota Balikpapan. Sejauh ini malah banyak orang yang main Instagram ya dok ya. Jadi curhatnya lewat Instagram. Asik. Karena saya rasa yang tua yang muda sekarang udah paham ya mengenai media sosial. Jadi lewat Instagram bisa. Kalau mau WA juga bisa. Yang saya tahu untuk saat ini ya rehabilitasi bisa hubungi WA. Tapi kalau agak sulit ke Instagram. Jadi sebenarnya penggunaan WA tadi Pak Golose juga bilang bahwa ada smart itu memang dipahami dan memang dimanfaatkan oleh BNN juga. Artinya sah-sah saja atau bukan satu yang menyimpang kalau melapor dengan menggunakan link-link itu tadi dok ya. Nanti di terakhir sebelum kita tutup dokter harus mengulang lagi tuh supaya. Nanti saya share ya sambil kita tulis ya, mungkin bisa dibantu ditulis ya nanti. Oke, kita sekarang sudah 45 menit ya dari saat dibuka. Kalau memang ada ini ya. Ya jadi pertanyaannya sih dok lebih ke ini ya, lebih ke tadi sudah terjawab di anu kita bahwa kalau ada kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Balikpapan, melapornya kemana selain ke BNN begitu ya. Yang ada IPWL tadi ada 8 ya dok ya. Kemudian ada pertanyaan juga apa selalu harus terlibat kepolisian begitu? Enggak ya. Nah, dan kalau baru make sekali dua gitu tidak mesti harus ini ya khawatir banget ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan, kita udah jawab bahwa mereka mengakses rehabilitasi itu sebenarnya ada 2, ada lewat sukarela atau involuntary ya, atau ada yang dipaksa atau compulsory. Dan kalau yang sukarela dijamin oleh hukum tidak ada tindak pidana atau kurungan begitu ya dok ya, atau denda. Jadi aman-aman saja melapor. Artinya kalau melapor mandiri tidak ada potensi dihukum. Begitu ya dok ya. Ini kita harus sampaikan. Iya. Kemudian juga tadi ternyata ada pemberatan kalau orang tua yang punya anak bermasalah tidak dilaporkan. Jadi orang tua memang punya kewajiban melaporkan anaknya yang bermasalah. Dan jangan takut intinya. Dan jangan takut. Karena tadi kembali ke yang tadi kalau sukarela, maka pidananya tidak ada. Tidak ada ya. Dan kalau kita ya dok ya, orang-orang yang tenaga kesehatan yang menggeluti rehabilitasi narkotika itu merasa terbantu kalau mereka melapornya lebih dini. Betul sekali. Karena ini kan ada keterlibatan kerusakan otak ya pada saat proses dia menggunakan. Saya melihat bahwa dari laporan-laporan tuh bahwa efeknya parah ke otak dan sebagainya itu sabu-sabu yang ori ya, kalau yang yang satu gramnya itu 1.600.000 gitu-gitu ya. Padahal kok bisa yang di pasaran ada paket hemat yang 150.000, yang 0,3 gram itu bisa dibayangkan ada jomplang harga, berarti KW-nya bukan KW1 atau KW7 gitu ya dok. Yang tapi tetap dicari ya. Bahannya itu bahannya sangat berbahaya, beracun banget di otak ya. Nah ini yang kita lebih serem lagi sebenarnya yang kita hadapi di lapangan. Potensi rusaknya lebih besar ya dok. Oke, saya pikir kami berterima kasih dokter. Siap dokter.
ada share ilmu, kesempatan dokter di kesempatan pagi ini. Selamat kepada Badan Narkotika Kota yang menjadi leader ya, yang kegiatan HANI, Hari Anti Narkotika Internasional. Sebenarnya sih bahasa Inggrisnya lebih seru ya. International Day Against Drug Abuse and Illegal Trafficking. Kayaknya mirip sama P4GN deh ya istilahnya. Jadi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika ya, itu seperti itu. Dan ternyata juga ada PN-nya ya, prekursor. Jadi sekarang malah ngelem pun bisa dibantu ya dok. Betul. Ya, rehabilitasinya. Betul. Walaupun dia bukan narkotika. Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Balikpapan, begitu juga teman-teman penggiat anti narkotika, jangan pernah kendor ya, kita bergerak menuju Indonesia bersih narkotika ya. Selamat kepada BNN atas menghadapi Hari Anti Narkotikanya. Kita ini kasih, 3 hari sebelum harinya ya, hari Minggu ya dok ya. Dan tadi saya dengar tanggal 27 acara puncaknya di Kota Balikpapan ya. Di Bali sebenarnya. Oh di Bali. Ya, kalau di Balikpapan dipusatkan di Batu Ampar. Di Balikpapan kita mengikuti arahan dari pusat secara virtual juga. Tapi di virtual juga. 28 itu launching Desa Bersinar sebagai bagian dari 28 ya dok ya. Ya, rangkaian kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional. 28 itu di Batu Ampar itu ya dok? Launching Desa Bersinar. Jadi 27 di Bali secara nasional, virtual, 28 nanti akan di Balikpapan di Batu Ampar ya dok ya. Kita mencanangkan Kelurahan Bersinar. Kelurahan Bersinar, iya. Bersih dari narkoba. Bersih. Amin. Demikian teman-teman sekalian, selamat kepada penggiat anti narkotika Kota Balikpapan. Jangan kendor, bersemangat, gunakan semua fasilitas seperti tadi ada link bos.bnn.go.id atau ke Instagram info_bnn_kota_Balikpapan. Saya ulangi, info_bnn_kota_Balikpapan. Silakan bisa curhat, mau minta tolong apapun, mau tanya apapun, silakan DM langsung. Oh iya. Dan banyak informasi yang terbaru ya ada di feed Instagram kami. Oke. Berani tolak, berani rehab, berani lapor. HANI tahun ini apa dok? Kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba. Demikian, semoga bermanfaat untuk warga Balikpapan. Kami cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Dokter Heni. Terima kasih Bapak sudah mengundang saya. Terima kasih banyak Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Iya. Demikian kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bersih, semangat hidup sehat tanpa narkoba. Salam.